Om, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelum kita lanjutkan episode 2 kali ini, kita buka terlebih dahulu dengan bacaan Ummul Quran. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syai'un lillahi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekolah Sejati Indonesia Raya. Kita ketemu kembali di episode yang kedua yang tetap berkisar pada pembahasan cara mudah baca ayat Al-Quran yang nantinya akan kita kembangkan menjadi sebuah metode, kita beri nama metode Utluma. Pada pembicaraan kita di episode yang pertama, bahwasanya metode Utluma ini aspirasi dari surat Muhammad ayat 24 yang bunyinya la yatadabbaruna Qur'ana am ala qulubin akfaluha. Nanti kita akan rinci. Aspirasi dari metode Utluma ini kita ambil dari surat Muhammad ayat 24. Di sana jelas kita akan terangkan nanti tentang surat Muhammad ayat 24 yang menjadi aspirasi dari perkembangan metode Utluma ini. Untuk itu, kita akan arah ke surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna Qur'ana am ala qulubin akfaluha. Nah, pemirsa, inilah Surat Muhammad ayat 24 yang menjadi aspirasi dari metode Utluma. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin akfaluha. Kalau kita terjemahkan secara baik, apakah tidak sebaiknya, apakah tidak seyogyanya mereka membaca dengan sepenuh jiwa, membaca dengan sepenuh hati akan ayat-ayat Al-Quran. Kita amati pada kata yatadabbaruna. Di situ bermakna mereka membaca dengan sepenuh jiwa, membaca dengan sepenuh hati. Itu mengisyaratkan bahwa ayat Al-Quran itu tidak hanya bisa didekati dengan hanya bacaan secara zahir saja. Itu berarti mengisyaratkan ayat Al-Quran memiliki makna zahir juga makna batin. Sehingga isyarat yang ada di yatadabbaruna itu tidak cukup dengan akal, fikir, rasa intelektual kita, rasa keilmian kita, atau apa saja yang ada pada kemampuan diri kita, melainkan juga harus menyertakan rasa jiwa, rasa hati untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, itulah akhirnya melatar belakangi munculnya metode Utluma. Cara mudah
membaca ayat Al-Quran. Nah, di ayat berikutnya, am ala qulubin aqfaluha. Ini pilihan dua. Pilihan pertamanya adalah kita diisyaratkan oleh Allah membaca ayat Al-Quran dengan cara sepenuh hati, sepenuh jiwa, melibatkan lahir dan batin yang ada pada kita. Yang kedua pilihannya, am ala qulubin, apakah masih ada di atas hatinya aqfaluha, sesuatu yang mengunci atau yang menutupi hati. Nah, pilihannya tinggal dua. Kalau Anda tidak mau menggunakan tadabbur, maka mengisyaratkan Anda hatinya sedang terkunci atau tertutupi. Begitu dulu, nanti sebentar lagi kita akan lanjutkan. Nah pemirsa, Sekolah Sejati Indonesia Raya, kita teruskan bahasan kita bahwa yang melatar belakangi adanya cara mudah baca ayat Al-Quran dengan metode Utluma ini adalah surat Muhammad ayat 24, bahwa kita ketika membaca ayat Al-Quran diisyaratkan oleh Allah hendaknya sepenuh hati, sepenuh jiwa. Berarti kita harus mengerahkan segala daya intelektual kita, daya ilmiah kita, daya kemampuan akal fikir kita. Tidak hanya itu, melainkan juga harus mengerahkan daya kemampuan rasa, jiwa, hati kita. Dengan demikian, insya Allah kita akan memperoleh hasil dari bacaan ayat Al-Quran itu, yang nanti akan menjadi, itulah sebenarnya isi kandungan ayat Al-Quran yang sedang kita baca. Untuk mengarah ke hal tersebut, kita membutuhkan metode pendekatan. Metode pendekatan tersebut adalah metode Utluma yang memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, ayat yang hendak kita bahas atau yang hendak kita baca, kita tulis. Langkah kedua, kita baca. Langkah ketiga, kita terjemahkan sesuai dengan struktur susunan ayat Al-Quran yang tertera seperti di kitab suci Al-Quran yang kita miliki. Yang keempat, langkah yang keempat adalah telaah. Telaah ini nanti kita akan jelaskan langsung dalam bentuk praktek. Demikian pula langkah yang kelima, kita akan masuk dalam bentuk analisa. Sekian dulu kurang lebihnya, sampai ketemu di episode yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.